Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yoga Pranoto di Suara Rakyat. Di video kali ini saya akan mengkritik pemerintah, mengkritik kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang menurut saya itu sensor, parah. Saya baru saja mendapat berita dari Tribun yang, bukan mengharukan sih, menyedihkan ini tuh, bukan mengharukan, menyedihkan. 24.000 nih, saya baca beritanya itu 24.594 warga asing masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta sebulan terakhir. Dan berita ini diterbitkan pada Selasa 6 Juli 2021 pukul 17.09 waktu Indonesia Barat. 24.594 warga asing masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta sebulan terakhir. Didominasi warga, kalian tahu sendirilah, dominasi warga titik-titik, bisa Jepang, Cina, Zimbabwe, apa Afrika, kalian pasti tahu sendiri lah. Nih, dari tribunnews.com, Tangerang ada 24.594 warga negara asing masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta dalam 1 bulan terakhir. Data tersebut didapatkan dari kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta sejak tanggal 1 Juni sampai 6 Juli 2021. Jadi 1 bulan tuh 24.594, gila nggak nih? Padahal kita lagi corona ya. Kabid Tikim Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Sam Fernando mengatakan puluhan ribu penumpang WNA tersebut datang dari beberapa negara. Namun ada 5 negara yang mendominasi. Yang pertama, kalian tahu lah, Cina. Yang kedua Jepang, ketiga Korea Selatan, keempat Amerika, kelima Rusia. Dari Cina ada 5.298 orang, Jepang 2.155 orang, Korea Selatan 1.731 orang, Amerika 1.728 orang, Rusia 984 orang. Menurut Sam. Selain kedatangan WNA, Sam mencatat ada juga puluhan ribu warga negara Indonesia yang masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta dari luar negeri. Ini lucu sih, kayak warga kita dari luar negeri biasanya warga negara Indonesia dari luar negeri tuh pada dipulangin. Warga sononya malah ikut ke sini. Parah. Sejak tanggal 1 Juni sampai 6 Juli terdata 46.580 WNI yang tiba dari luar negeri. Total WNI dan WNA yang datang di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta periode 1 Juni sampai 6 Juli 2021 jumlahnya ada 71.174 orang. Terang Sam menurut Sam. Pihaknya juga mencatat keberangkatan WNI dan WNA dari bandara terbesar di Indonesia tersebut pada periode yang sama. Tercatat ada 69.549 orang yang keluar dari Indonesia melalui Bandara Suta. Rinciannya sekitar 41 ribuan lah, dan 28.000 WNA yang berangkat dari Bandara Suta. Lagi-lagi warga negara Cina. Cina mendominasi keberangkatan dari Bandara Soekarno-Hatta ke luar negeri, disusul Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, dan Rusia. Top 5 negara pelintas keluar itu Cina 4.000, Korea, Cina lagi. Pasalnya pihaknya mengizinkan ribuan WNA itu masuk ke Indonesia. Saya khawatirnya malah ini tuh ada semacam perjanjian yang dilakukan oleh presiden, karena negara kita kan kayaknya erat banget gitu sama Cina, kerjasama apapun juga sama Cina, pinjam uang juga ada yang sama Cina kayaknya. Itu bisa jadi intervensi dari pihak sana untuk menerima warga sana yang ke Indonesia. Malah yang lebih parah kayak banyak proyek-proyek di Indonesia yang dikerjakan oleh orang Cina. Mau jadi apa Indonesia? Kayak gitu ngakunya pro rakyat. Parah. Hal tersebut berdasarkan surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 8 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19. Meski demikian, imigrasi sempat menolak kedatangan 43 negara WNA dari berbagai negara periode tersebut dalam berbagai macam alasan. Mulai dari maksud kedatangan yang tidak jelas ya. Mulai dari maksud kedatangan mereka ke sini tidak jelas hingga beberapa WNA yang termasuk daftar cekal. Kayaknya jadi pelarian deh. Negara Indonesia jadi pelarian ya. Jadi tempat persembunyian. Parah banget.
Pada bulan Juni 2021 kami menolak 34 WNA. Kemudian pada bulan Juli 9 WNA ditolak. Ujar Sam. Penjelasan Luhut. Waduh. Penjelasan Pak Luhut mau berbicara nih, dengerin. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Marinvest yang juga merupakan penanggung jawab pelaksana PPKM darurat, Luhut Bin Sarpanjaitan angkat bicara mengenai keluhan wajib dibukanya pintu masuk bagi warga negara asing ke Indonesia di masa PPKM darurat. Jadi gini, bisa disimpulkan kayak warganya sendiri untuk tetap stay di rumah, untuk tetap stay nggak kemana-mana, tapi dari luar diizinkan masuk. Kalian bisa nilai sendirilah seperti apa pemerintah kita. Luhut mengatakan semua orang asing yang datang ke Indonesia tidak bisa sembarangan, harus mematuhi sejumlah persyaratan. Di antara yaitu mengikuti vaksinasi COVID-19, lalu tes PCR, begitu tiba di Indonesia, dan wajib karantina selama 8 hari. 8 hari ya, bukan 14 hari. Setelah itu karantina di PCR lagi baru bisa keluar. Jadi prosedur ini kita lakukan dan berlaku di mana-mana di dunia. Hanya saja yang karantina 8 hari, ada yang 14 hari, dan ada yang 21 hari tergantung negaranya. Kata Luhut dalam konferensi pers virtual yang disiarkan lewat YouTube Sekretariat Presiden Selasa 6 bulan 7 2021. Pak Luhut juga mengatakan kebijakannya dibuka WNA masuk ke Indonesia dengan persyaratan yang ketat tersebut sama seperti kebijakan yang diterapkan oleh negara lain. Nyamain nih sama negara lain nih, nyamain. Pemerintah melakukan kajian terlebih dahulu sebelum menerapkan aturan tersebut. Kita lihat dari hasil studi dari negara yang dianggap cukup baik, kita berikan 8 hari, jadi nggak ada aneh sebenarnya. Kalau ada yang asal ngomong nggak ngerti masalah, jangan terlalu cepat ngomong, kata dia. Iya Pak, Anda paling pintar kok. Luhut mengatakan pemerintah harus berlaku sama dengan negara lain dalam memperlakukan WNA yang masuk ke negaranya. Kayaknya nggak juga deh, banyak juga di negara-negara lain yang tutup karena lagi pandemi kayak gini. Kayak pekerja dari Indonesia juga ditolak di Jepang. Indonesia tidak bisa menutup pintu masuk sembarangan, sementara kita warga negara kita masuk ke negara lain. Enggak juga sih. Kita kan masih memperlakukan sama dengan dunia lain nih. Dengan dunia lain dilakukan begitu. Kita harus lakukan begitu, nggak bisa dong kita hidup bernegara itu. Lu mau lu, gua mau gue nggak mau. Nggak bisa begitu, pungkasnya. Sumber Tribun Jakarta atau tribunnews.com. Aduh, nggak paham lagi. Warga negaranya ditahan di rumah, dilarang bekerja di luar, harus WFH, nggak boleh keluar rumah, dilakukan penyekatan, di sisi lain nggak ada bantuannya nggak merata, uang bantuan dikorupsi, itu paling parah sih. Kacau, mau seperti apa Indonesia kalau terus kayak gini? Kayaknya harus cepat-cepat ganti presiden kali ya. Nunggu waktu juga sih, nggak bisa juga kita seenak bos. Oke, mungkin cukup sekian. Kalian sebenarnya bisa menilai sendiri. Saya baca beritanya juga, aduh, pusing sendiri loh. Cuman ya mereka para pejabat kan lebih paham dari kita ya. Jadi kita sebagai rakyat udah nggak usah mikirin yang gimana-gimana. Biar mereka para pejabat yang mikirin. Nanti lihat aja dampaknya seperti apa ke depannya kan. Salam suara rakyat. Bye.